Ya kalau sesuai aturan, ya kan bisa dong kalau dikabulkan. Support dan kayak kita tuh kok cocok sih satu sama lain gitu. Nah disitulah berkenalannya. Nah, akhirnya ya hubungnya ya. Selebtubers, kabar mengejutkan datang dari Amar Zoni yang dikabarkan akan segera bebas lebih cepat dari masa hukuman awalnya. Meski divonis 4 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba, proses hukum yang berjalan membuka peluang bagi Amar untuk mendapatkan kebebasan bersyarat melalui skema amnesti dan asimilasi. Amar dinilai memenuhi sejumlah syarat administratif, termasuk tidak melakukan pelanggaran selama di dalam lapas dan aktif dalam kegiatan positif seperti ibadah dan olahraga. Kuasa hukumnya, John Matias, menyebutkan bahwa proses eksekusi hukum saat ini tengah menunggu penunjukan jaksa baru dan diperkirakan rampung dalam 14 hari ke depan. Setelah itu, pengajuan amnesti ke Presiden dan program asimilasi dari Kementerian Pemasyarakatan bisa segera dimulai. Itu kan tentang kasus yang itu kan pasti akan tahu lah semua. Nah, jadi kan ini ada penunjukan jaksa baru untuk melakukan eksekusi. Jadi ya, nanti mereka belum tahu, tapi mudah-mudahan minggu depan itu sudah terlaksana. Karena kita kan ini SOP kan, ini kan berlaku dengan sama dengan KUHAP juga. Kalau di KUHAP itu kan jelas itu kan ada begitu jaksa menerima petikan itu kan ada waktu 14 hari untuk mereka melakukan eksekusi. Karena itu hak, apalagi kan kita kenapa datang ke sini untuk meminta supaya eksekusi dipercepat itu karena ini kan ada momen nanti kan ada hak remisi. Di balas eksekusi kan remisi, tapi kalau belum dieksekusi kan nggak bisa diajukan. Kemudian juga kan kita kan berencana juga untuk mengajukan amnesti. Jadi begitu ada ikrar nanti ya kita ajukan amnesti ke Pak Presiden Prabowo ya, karena ada program itu kan yang beliau canangkan bahwa penyalahguna pemakai narkotika ini kan dapat prioritas kan, seolah maksudnya ada kebijakan akan diberikan amnesti. Karena apa? Ya, karena nggak ada yang dirugikan kan, negara nggak ada yang dirugikan, malah kan dia ini cuma merugikan diri sendiri. Bang, berarti bisa dibilang 14 hari kerja setelah putusan kita itu dari pihak kejaksaan sendiri sudah menjalani itu, artinya tidak bisa dibilang tidak, mereka bekerja nggak lambat gitu, artinya sesuai dengan SOP-nya atau gimana? Ya SOP kan, karena waktu kan belum nyampe. Kalau gitu kemungkinan mereka menerima ini mungkin sekitar tanggal 18 berarti. Mungkin belum lah. Kalau nanti kan terima kan tanggal 17. Jadi kan ya kita kan datang sini ke koordinasi. Jangan sampai nanti eksekusi kita nggak ada kan. Ya, antara 16 bulan sampai 18 bulan. Berarti kan kalau 5% kan 2 tahun. Nah, berarti kan 2 tahun itu berarti berapa bulan lagi, antara mungkin ya 7 atau 8 lah. Nah itu baru ada hak administrasi. Nah itu kan permohonan kan bukan langsung dilaksanain, itu nggak diajukan dulu. Kan banyak lagi yang harus di asesmen oleh timnya lapas kan, di Mapas, kementerian Mapas. Bang, amnesti itu kan artinya yang dari presiden gitu ya Bang. Artinya kalau Abang kemarin sempat bilang bahwa kemungkinan kalau melihat permohonan secara formalnya gitu si Amar akan keluar mungkin akhir tahun ini. Tapi kalau amnesti kan bisa langsung gitu, langsung putusan, langsung keluar, artinya nggak menunggu Desember dong. Betul. Ya kalau ya berdoa lah kita semua kan. Apabila amnesti dikabulkan berarti kan begitu ya kita menerima surat itu, amnesti itu dari presiden melalui Kementerian Imapas, ya otomatis kan ya itu kan bisa dilakukan untuk dilaksanakan apa isinya. Kalau mungkin dikabulkan ya berarti kan dia harus dikeluarkan. Berarti artinya memang Abang yakin, optimis bahwa Amar bisa menempuh dari amnesti ini untuk bisa langsung segera bebas tanpa ada
persyaratan tertentu lagi Bang. Ya kalau kita lihat dari kebijakan Pak Presiden kan jelas di situ kan. Beliau mengatakan kan bahwa penyalahgunaan narkotika, dan sekarang pemerintah kan ada problem Pak. Problemnya satu di kapasitas. Kapasitas lembaga ini kan yang tahanan penyalahgunaan narkotika ini kan sampai 44.000 Pak. Nah dari hitungan makan aja ini udah 2 triliun setahun. Nah, padahal mereka ini kan udah pasti kan di dalam itu mereka nggak ada manfaatnya. Ya. Kemudian juga mereka nggak ada yang dirugiin kok. Sedang koruptor aja ya masih ada ya dikasih asimilasi. Ya kan banyak. Nah, kemudian juga kan kalau presiden udah mengatakan bahwa ada kebijakan beliau, ya itu kita coba kan. Mudah-mudahan kan ya dikabulkan. Apalagi ini kan diatur sekarang hak kan. Kenapa kita nggak manfaatkan? Berarti kemungkinan bukan akhir tahun Bang, berarti sebelum akhir tahun sudah dinyatakan bebas. Artinya kalau amnestinya sudah dikabulkan semua berarti akan kemungkinan peluang Ahmad Zoni untuk bebas lebih cepat itu lebih besar ya Bang? Ya kalau sesuai aturan, ya kan bisa dong kalau dikabulkan. Ya tergantung lagi dia. Jika seluruh proses berjalan lancar, pembebasan Amar diprediksi bisa terjadi sebelum akhir tahun 2025. Di sisi lain nih guys, kekasihnya, Dr. Camelia menyambut kabar ini dengan penuh harap. Meski begitu nih guys, ia tak menampik adanya kekhawatiran akan masa depan Amar pasca kebebasan. Setelah bebas pun, Amar masih akan menjalani proses pengawasan hukum sebagai bagian dari sistem pembinaan lanjutan. Mengusahakan hak-haknya Amar ini ya kita perjuangkan kan gitu. Masalah dikabulkan tidak dikabulkan itu kan haknya yang memberikan. Dalam ini kan kalau amnesti ya presiden. Diprediksi kapan nih Pak? Kira-kira Pak? Akhir bulan apa kemungkinan Ahmad Zoni ini akan bebas? Diprediksinya aja dulu. Ya diprediksi kalau sesuai aturan yang kita tengok ya itu kan ada hak ulang hak amnesti bisa aja kalau dikabulkan bisa tiba-tiba kan. Nah kemudian kalau asimilasi, nah itu kan biasanya itu ya 50% menjalani hukuman. Nah, ya kan kemudian ada lagi PB nanti namanya bebas bersyarat. Nah ini semua kan demi klien kan tugas kita kan sebagai PH kan sesuai dengan kuasa kan itu. Sana kalau nggak ada ya dong ngapain, emang nggak punya kerjaan apa aku gitu kan. Jadi emang sekarang kan aku bilang aku tuh setiap minggu ke sana tuh udah pasti nganterin titipan-titipan Bang Amar kayak misalkan masakan, terus cemilan-cemilan dia, obat-obatan gitu loh. Jadi emang aku yang ngurusin karena kan kadang-kadang juga aku ajak Adit, ajak Panji gitu. Kalau mereka nggak bisa syuting ya aku paling sama kakakku gitu. Iya maksudnya nggak bilang iya gitu. Yang pasti dia tahu kalau aku sering menjenguk Bang Amar, tahu kan pergi sama kakak aku gitu. Dia tahu. Dan ketika Bang Amar cerita sama itu kamu langsung terima atau gimana? Ya kan aku bilang Mbak, kita kan bukan kayak anak ABG lagi yang mau jadi pacar gue nggak gitu, enggak lah, kayak kan aku bilang mengalir gitu aja. Kita ada perasaan udah pasti tahu lah, kita bisa tahu lah itu orang sayang sama kita atau enggak gitu. Sama Bang Amar juga pasti bisa menilai lah, jadi nggak perlu aku bilang Mar gue sayang lo, Amar bilang gitu sayang aku, nggak perlu. Dari tingkah lakunya Amar ke aku, dari tingkah lakunya aku ke Amar, pasti kita udah saling bisa ngerti lah kalau kita nih sama-sama punya perasaan gitu. Dan sejak itu mulai ini ya kayak menunjukkan ke publik bahwa Oh enggak, TikTokan, no. Awal aku tiktokan itu setelah pengacaranya Bang Amar diwawancara. Jadi aku tuh deket dari Bang Amar itu September ya. Itu udah mulai deket ya, intens lah ya gitu. Nah kemudian di awal November kalau nggak salah, bulan November lah pokoknya, tiba-tiba aku ditelepon sama pengacaranya Bang Amar, Om John itu. Om John itu telepon, ada Bang Amar, dan Bang Amar yang ngomong, Om kenalin ini dokter yang lagi deket sama aku, dia bilang gitu. Oh iya dokter, salam kenal, bla 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 bla. Cuman aku belum sempet sebutin nama, udah selesai teleponnya. Nah Om John mungkin lihat di WhatsApp aku itu namanya Dokter K, makanya itulah awal mulanya Om John wawancara Amar lagi deket
dengan dokter K karena dia ngeliat WhatsApp aku namanya dokter K. Jadi bukan aku yang membuat pengumuman kalau gue pacarnya Amar. Nggak ada niat kayak gitu, karena kan kita juga nggak tahu kedepannya bakal terus sama Bang Amar atau enggak, kan nggak tahu. Emang awalnya tuh pure bener-bener asli, coba bisnis sama Adit juga deket juga karena bisnis gitu loh. Jadi semua itu berjalan ya begitu aja, Mbak, proses lah semuanya gitu, nggak yang langsung ketemu pacaran langsung gitu, enggak lah, semua butuh proses sih. Alhamdulillah Ahmad Joni baik, kemudian kan kemajuan yang sangat luar biasa tentang ibadahnya, ya kan, kemudian tentang dietnya, olahraganya, dan alhamdulillah juga pada waktu bulan puasa semalam dia menjalani puasa dan tidak ada yang ditinggalkan, jadi lancar. Kemudian dia khatam Al-Quran udah 3 kali dalam bulan puasa itu, dan sekarang dia juga melanjutkan khatam Al-Qurannya. Kemudian yang menurut keterangan saya dan teman-temannya juga, dia sekarang lagi puasa Senin Kamis. Itu yang keadaan dia di hutan Salemba. Berarti sekarang lebih religius lah. Oh, alhamdulillah, saya memang sejak masuk di hutan itu dia sangat berubah luar biasa. Berat badannya dia sekarang udah berkurang, itu lebih kurang 25 kilo dari 100 lebih. Dan sekarang berat badannya sekitar 82. Berarti ibaratnya udah mulai diet keras lah ya, ibaratnya dari. Ya, diet keras, olahraga juga, ada sporting juga kan dari orang yang dekat sama dia, dokter. Karena dia kalau dokter kan pasti ya vitaminnya, apanya, ya kan ya kesehatannya ya lebih dipantau oleh orang dekatnya itu, Mister K, cek apa dokter K. Nah ini kan sempat rame nih soal dokter K sendiri kan ini menjadi buah bibir netizen lah ibaratnya. Ibaratnya ya kedekatannya ini kan isinya sampai berpacaran. Mungkin tanggapan dari Pak Joni sebagai kuasa hukumnya, memang ada cerita nggak sih dari Amar Zoni sendiri? Ya awalnya kan sebenarnya kenalnya Amar ini kan dari adiknya, Aditya kan. Adit berbisnis dengan ibu dokter K ini, bisnis kincar lah. Nah di perusahaan itu kan Amar kan sebagai pemegang saham juga. Nah ya untuk ibu dokter ini masuk dalam bisnis itu ke ranah perusahaan itu kan harus ada RPS kan. Nah, RPS ini kan harus persetujuan dari Amar sebagai pemegang saham. Nah disitulah berkenalannya. Nah akhirnya ya hubungnya ya sampai sekarang ya makin dekat, ya kata orang ya istilahnya berpacaran lah. Ya, setelah ditinggal menikah Iris Bella, Amar Zoni kini telah move on dan resmi menjalin hubungan dengan seorang dokter. Hubungan mereka berawal dari kerjasama bisnis yang mengharuskan keduanya intens berkomunikasi hingga akhirnya menemukan kecocokan satu sama lain. Dari ruang tahanan, Amar kerap menitipkan surat cinta untuk sang kekasih yang kemudian diunggah ulang oleh sang dokter di media sosialnya. Hal ini pun sempat membuat geger lantaran kisah cinta mereka yang tak biasa, yakni tumbuh saat Amar berada di balik jeruji besi. Menariknya pula nih guys, Dokter Camelia juga tampak sudah dekat dengan keluarga Amar, termasuk Aditya Zoni dan adik bungsunya. Pertama awal kenal Bang Amar, kan aku dari Adit kan awalnya, aku emang kenal sama Adit, ternyata sahabatnya Adit, sahabat aku juga. Nah dari situ kita kenalan, tukeran nomor telepon, kemudian berlanjut bisnis. Nah di bisnis itu tuh ternyata ada Bang Amar gitu kan. Ya mau nggak mau kan aku harus meeting dengan Bang Amar di lapas, dan kebetulan emang ide-idenya semua tuh dari Bang Amar, bukan dari saya dan Adit. Jadi aku sama Adit yang menjalankan. Di awal mulanya gitu ketemu Bang Amar. Rambut yang sini mbak. Oh giniin. Oh oke. Terus
seperti apa sih waktu kenal pertama kali, kesannya kayak gimana? Pertama kali kesannya karena emang dari awal aku bukan fansnya Bang Amar, tapi tahu Amar Zoni siapa sih yang nggak kenal Amar Zoni ya. Karena emang orangnya berkarisma gitu kan, orangnya friendly, humble gitu kan. Jadi pas ketemu tuh juga langsung akrab sama Bang Amar kan. Ya udah dari situ kita menjalin bisnis, meeting bareng, lama-lama sebulan sekali, jadi 2 minggu sekali, jadi seminggu sekali gitu ketemuannya gitu. Jadi ya di situ awal mulanya mungkin kita suka bercerita tentang apa sih ya kehidupan Bang Amar, kehidupan aku gitu kan. Jadi disitulah kayaknya Bang Amar tuh butuh support dari orang-orang terdekat gitu. Jadi Kenapa sih Kak tertarik menjadi bisnis sama Bang Amar, kan ya lagi ada di dalam? oh gitu, tertarik bisnis itu tuh sebenarnya awalnya sama Adit, kan Adit yang ngajakin bisnis kan sama aku gitu. Cuman nggak tahu setelah oke dengan Adit, tiba-tiba ada Bang Amar kan, dan ternyata emang ide-ide itu tuh dari Bang Amar ya. Kenapa enggak ya, toh yang di dalam, yang di lapas kan cuma badannya, otaknya Bang Amar tuh enggak. Otaknya Bang Amar tuh oke banget, pinter banget, dia tuh kemana-mana. Jadi badannya dia doang aja yang di lapas kalau menurut aku ya, ide-idenya dia tuh oke lah gitu. Oh, bulan Agustus lalu 2024, Agustus awal pertama kali ketemu Bang Amar tuh Agustus awal apa akhir Juli lah, aku lupa gitu. Pokoknya sekitar itu kita ketemu di lapas pertama kali. Nah dari situ ketemunya sebenarnya masih sebulan sekali tuh dari awal ketemu, karena kan paling ketemu tentang soal kerjaan doang kan, meeting gitu, bahas gitu kan. Kadang kalau lagi Adit syuting kan mau nggak mau aku kan gitu kan. Terus sorry apa? Suara HP, kalau porsi aja. Oke. Nah, terus jadi dari situ kita cerita tentang kehidupan Bang Amar, kehidupan aku gitu kan. Jadi disitulah aku mulai kayak ngerasa ini orang kayaknya butuh support gitu kan. Awalnya sih emang cuman ya support sebagai teman lah gitu, support system gitu kan. Karena kan Bang Amar tuh udah gak punya siapa-siapa, orang tua gak ada, adik cuman laki-laki 2, gak ada anak perempuan ya maksudnya gitu. Jadi ya karena aku juga tiap minggu ketemu dia, tiap bulan ketemu dia, ya mau gak mau kan pasti ya udah saling support jadinya gitu sih. Ya supportnya dalam hal bercerita, terus ngasih semangat. Terus sekarang ini sih lebih ke ngurusin dia, makannya dia gitu kan, obat-obatannya dia gitu sih. Dan ya lebih ke banyak berdiskusi lah setelah ini, kamu tuh mau kemana, bla 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 gitu lah. Pokoknya lebih ke situ. Nggak pernah ada niat dari awal, wah ini Amar, gue suka nih sama Amar, gue pacarin gitu. Nggak ada awal-awal kayak gitu. Emang pure bener-bener bisnis gitu kan. Pas tahu tentang kehidupan yang Bang Amar, terus aku juga sering cerita kehidupan aku. Jadi kita tuh kayak saling support, saling membutuhkan lah gitu satu sama lain. Intinya sih dari situ. Kita kan juga udah dewasa ya, nggak yang aku sayang kamu, kamu sayang aku, udah nggak ada kayak gitu-gitu lagi. Apalagi kita pernah gagal kan, sama-sama pernah gagal. Jadi kayaknya ya udah saling kayak support, dan kayak kita tuh kok cocok sih satu sama lain gitu men. Perhatian banget. Jadi dia tuh sering ngasih perhatian, ngasih apa sih ya pokoknya lebih gimana sih ya, aku juga bingung dijelasin. Dia kayak Bang Amar tuh kayak sering ngasih perhatian aja ke aku. Terus pernah lah salah satu nih, ini awal mula aku punya perasaan sama Bang Amar gitu kan. Jadi aku pernah bercerita sama Bang Amar, kayak ceritanya kayak cuman kayak cerita doang nih gitu. Malah Mar tau gak sih kemarin gue tuh dicaci maki sama orang bla bla gara-gara salah parkir gitu lah intinya, sampai diancam-ancam mau bunuh segala macem gitu. Gak tau kenapa besoknya Bang Amar nyuruh orang buat tuh orang minta maaf sama saya. Aku langsung shock, hah? Dia di dalam lapas aja dia bisa ngelakuin itu buat aku gitu. Jadi kadang-kadang jadi mikirnya, oh ini lah laki sebenarnya bertanggung jawab gitu. Cuman salahnya ya itu mungkin terjerumusnya karena mungkin pergaulan atau pengaruh teman-teman, kan aku juga nggak tahu lah. Yang pasti aku sudah tahu sih banyak faktor yang membuat dia jatuh ke lubang yang sama lagi tuh. Aku sudah mengerti sih gitu, dan aku nggak bisa ceritain sih. Oh iya dong, dari awal deket sudah aku pikirkan dong dengan keluarga aku. Makanya
dari awal emang niatnya nggak pansos kayak gini nih, di wawancara sana sini, karena yang aku bilang aku punya anak, punya papaku, punya keluarga aku yang harus aku jaga kan, lingkungan papaku kan juga dari orang-orang Islam gitu kan, jadi yang Islami banget, jadi yang bener-bener tadinya ya udah cukup aku dan Amar yang tahu gitu. Respon papa. Waduh, gimana nih menurut kalian guys soal kabar Amar yang akan segera bebas lebih cepat dari masa hukumnya? Yuk komen di bawah ini ya guys.